Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang insting dalam dakwah. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian insting. Nah, pengertian insting ini ada 3, yaitu menurut bahasa Inggris, kemudian menurut bahasa Arab, kemudian menurut bahasa Indonesia. Nah, yang pertama yaitu pengertian menurut bahasa Inggris. Jadi, dalam kamus bahasa Inggris, insting itu berasal dari kata instinct yang artinya naluri atau dorongan hati. Kemudian, dalam kamus besar bahasa Indonesia, insting ini artinya yaitu pola tingkah laku yang diwarisi turun-temurun yang dibawa sejak lahir. Nah, naluri ini dalam bahasa Arab itu disebut dengan gharizah. Nah, kemudian menurut istilah insting yang pertama yaitu menurut McDougall. Jadi beliau mengartikan bahwasannya insting adalah suatu tendensi umum keturunan yang kompleks pada manusia sebagai individu untuk mempersepsi dan memperhatikan objek-objek dan situasi tertentu. Selain itu juga untuk mengalami keadaan emosi tertentu secara positif atau negatif terhadap sesuatu yang dipersepsikan. Selain itu, insting juga diperlukan untuk berbuat dengan cara tertentu dengan tujuan untuk mempertahankan diri. Kemudian, menurut Van Wiersma, bahwasanya insting itu diartikan sebagai suatu keadaan pembawaan sejak lahir yang mendorong organisme makhluk hidup kepada suatu tujuan. Lalu insting menerima emosi akibat dari penyaksiannya yang kemudian menimbulkan tuntunan untuk berbuat dan menjelma sebagai sikap khusus terhadap tujuan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu menurut Menurut Desert ini, insting adalah suatu keadaan yang asli atau native yang tidak tercegah serta memaksa makhluk hidup pada umumnya supaya menimbulkan perbuatan guna mencapai tujuan dengan tanpa diketahui secara sadar akan faedahnya. Kemudian menurut Sigmund Freud mengartikan bahwa insting adalah perwujudan psikologis dari suatu sumber rangsangan somatik dalam yang dibawa sejak lahir. Perwujudan psikologi ini disebut dengan hasrat. Kemudian sedangkan rangsangan jasmaniahnya ini dari mana hasrat itu muncul disebut dengan kebutuhan. Kemudian menurut Sigmund Freud ini, ciri-ciri insting yang pertama yaitu sumber. Nah, sumber ini dari kondisi atau kebutuhan jasmaniah. Nah, kemudian yaitu tujuan ini dari menghilangkan perangsangan jasmaniahnya. Kemudian objek itu segala aktivitas yang menjadi perantara keinginan dan terpenuhnya keinginan tersebut. Kemudian impetus atau daya dorong. Daya dorong itu yaitu merupakan kekuatan yang ditentukan oleh intensitas kebutuhan mendasarnya. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Toto Jumantoro. Beliau mengartikan insting yaitu sebagai suatu naluri yang termasuk kekuatan dari dalam yang menjadi kelengkapan dasar biologis manusia di samping kelengkapan dasar yang lain. Sesuatu yang wajar apabila seorang dai sebelum memberikan pesan atau dakwah haruslah tahu siapa dirinya, begitu pula juga dengan tempatnya. Kemudian seorang dai juga harus tahu gejala-gejala kejiwaan yang ada pada dirinya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa insting merupakan salah satu faktor yang mendorong manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu, di mana dorongan itu bersifat naluri atau pembawaan. Nah, pembawaan tersebut tentunya sudah sejak lahir. Selanjutnya yaitu klasifikasi insting. Yang pertama yaitu 3 dorongan nafsu pokok dalam insting. Pada dasarnya manusia memiliki 3 dorongan nafsu pokok yang dalam hal ini tersebut juga dengan insting. Ialah sebagai berikut.
A. Insting mempertahankan diri. Manusia senantiasa berusaha untuk mempertahankan eksistensi dirinya. Oleh karena itu, manusia mempunyai keinginan untuk memiliki sesuatu, memiliki rasa takut, terdorong untuk melakukan sesuatu, mempunyai hasrat untuk berkelompok, dan sejumlah perbuatan lainnya dalam rangka mempertahankan eksistensi dirinya. Yang B. Insting mengembangkan diri. Insting mengembangkan diri merupakan suatu dorongan yang menuntut manusia untuk selalu mengembangkan kehidupan yang dijalaninya. Misalnya adalah ketika seorang mahasiswa sangat tekun dalam belajar, meskipun ia hidup dalam kemiskinan keluarganya. Hal apakah yang menggerakkan mahasiswa tersebut tekun dan rajin belajar? Mungkin salah satu alasannya adalah mahasiswa tersebut benar-benar ingin pandai. Selanjutnya yaitu yang C, yaitu insting mempertahankan jenis. Insting untuk melestarikan dan mempertahankan jenis melalui kecenderungan untuk berproduksi, memelihara keturunan, mencintai dan dicintai. Dengan demikian, 3 naluri pokok itu, maka kebiasaan-kebiasaan ataupun tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia yang diperbuatnya sehari-hari mendapat dorongan atau digerakkan oleh ketiga insting tersebut. Ada satu insting yang penting bagi kehidupan manusia, yaitu insting beragama. Insting beragama merupakan insting bawaan sebagai karakter inheren penciptaan yang permanen. Yang kedua, ada pembagian insting menurut Mr. Dougal. Ia mengemukakan ada 7 macam insting manusia, di mana insting tersebut mempunyai dorongan dalam 7 macam emosi, yaitu yang pertama melarikan diri, yaitu takut, menolak sama dengan yaitu jijik, ingin tahu sama dengan takjub, perlawanan emosinya marah, merendahkan diri emosinya tunjuk atau menghamba, menonjolkan diri, manja atau harga diri, orang tua yaitu halus budi. Yang ketiga yaitu pembagian insting menurut ahli. Sedangkan ahli yang lain meringkaskan beberapa pendapat menjadi 6 macam insting, yaitu yang pertama insting membebaskan diri, yang kedua insting peperangan, yang ketiga insting orang tua, yang keempat yaitu insting ingin tahu, yang kelima insting memiliki, yang keenam insting sosial. Selanjutnya yaitu yang keempat, 2 macam tingkah laku menurut Sigmund Freud. Seseorang bertingkah laku menurut 2 macam insting, yaitu yang pertama insting untuk hidup dan dorongan insting untuk mati. Yang kedua, insting untuk mati mendorong manusia untuk membenci dan menghancurkan. Setiap manusia memiliki 2 potensi yang berlawanan. Di satu pihak, seorang cenderung konstruktif, akan tetapi di pihak lain secara simultan ada dorongan destruktif. Jadi, menurut pemakalah ada 3 jenis insting pada diri manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu insting mempertahankan diri. Dengan adanya insting mempertahankan diri, maka manusia akan memiliki keinginan kuat untuk hidup ataupun menghindari kematian. Yang kedua yaitu insting melestarikan keturunan. Salah satu bukti penting adanya insting melestarikan keturunan ini adalah adanya kecenderungan untuk saling mencintai antara pria dan wanita yang kemudian akan membentuk sebuah keluarga. Dan yang ketiga yaitu insting beragama. Salah satu bukti adanya insting beragama adalah kecenderungan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait dengan insting dalam dakwah. Oleh pemateri sebelumnya sudah dijelaskan ya terkait dengan pengertian insting, di mana insting itu merupakan pola tingkah laku sejak lahir yang bersifat turun-temurun, di mana insting ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada insting mempertahankan diri, yang kedua insting melestarikan keturunan, dan yang ketiga ada insting beragama. Nah, di dalam Islam sangat dianjurkan untuk memperhatikan dan menjaga insting, di mana Allah Subhanahu wa taala itu sangat menganjurkan umatnya untuk
mengarahkan insting untuk kemaslahatan baik individu maupun sosial. Oleh karena itu, dorongan-dorongan insting atau naluri manusia ini harus dikontrol dengan menambah pemahaman melalui kajian-kajian Islam. Nah, melalui dakwah, seorang dai ini dapat membantu mengarahkan insting atau naluri manusia ke arah yang benar.